Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Chania. Dengan NIM 2210621001, saya berasal dari Paralel 01 Payakumbuh dengan mata kuliah Fisiologi Ternak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem peredaran darah pada ternak ruminansia dan bagaimana sistem peredaran darah pada ternak unggas. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada ternak ruminansia. Sistem peredaran darah ruminansia yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda, yang termasuk ternak ruminansia, contohnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Pembuluh darah ruminansia terbagi dari 3, yaitunya ada pembuluh darah arteri, vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri ini biasanya disebut pembuluh darah nadi. Pembuluh ini pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Sedangkan pembuluh darah vena yaitunya pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Pembuluh darah kapiler yaitu pembuluh darah terkecil di bagian tubuh. Pembuluh nadi utama atau truncus arterios yang keluar dari ventrikel bercabang menjadi 2 aorta. Tiap aorta membelok ke kiri dan ke kanan. Pada tiap pangkal arteri, arteri bercabang, yaitunya sebagai berikut. Yang pertama, arteri karotis yang mengalirkan darah ke kepala. Yang kedua, yaitunya arteri pulmocutaneus yang bercabang 2. Cabang yang menuju ke paru-paru disebut sebagai arteri pulmonalis dan yang menuju ke kulit disebut arteri kutanea. Yang kedua adalah vasikularisasi. Vasikularisasi pada ternak ruminansia atau ternak mamalia, darah terdapat 6-8% berat tubuh. Waktu sirkulasi darah yaitunya tergantung kepada berat hewan atau besar hewan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor individu yang dimediasi oleh neuroendokrin. Selanjutnya, materi yaitunya dapat dilihat pada PPT tersebut, organ peredaran darah. Yang pertama yaitu ada jantung. Jantung terdiri dari serambi kanan atau antrium dexter, serambi kiri atau antrium sinister, bilik kanan atau ventricle dexter, dan bilik kiri atau ventricle sinister. Organ-organ peredaran darah yang kedua yaitunya pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 2, yaitunya pembuluh darah nadi dan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah nadi dibagi 2 juga. Yang pertama ada aorta, yang mana berfungsi mengalirkan darah dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah arteri pulmonalis, berfungsi sebagai mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Pembuluh darah yang kedua yaitu pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik, yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang pertama ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini berfungsi sebagai mengalirkan darah dari paru-paru ke jantung. Dan yang kedua ada vena cava. Fungsi dari vena cava yaitunya membawa darah dari tubuh bagian atas dan bagian bawah menuju ke jantung. Materi selanjutnya yaitu tentang ada 2 jenis sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu sistem peredaran darah ganda. Artinya, peredaran darah melalui pembuluh darah dan masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran darah. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah tertutup, yang mana darah akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya yaitu ada tentang peredaran darah. Yang pertama ada peredaran darah kecil, yang mana peredaran darah kecil ini dari prosesnya yaitu dari bilik kanan jantung akan dipompa menuju arteri. Kemudian akan menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, darah yang mengandung karbon dioksida akan bertukar dengan darah
yang mengandung banyak oksigen. Kemudian, darah akan balik lagi ke serambi kiri. Yang kedua, ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah dari bilik kiri akan dipompa ke aorta, kemudian menuju ke pembuluh nadi dan berlanjut ke pembuluh darah kapiler yang ada di dalam tubuh, kecuali paru-paru. Darah dari tubuh yang sudah mengandung karbon dioksida tadi akan kembali ke dalam jantung, tempatnya ke serambi kanan. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana sistem peredaran darah pada unggas. Sistem peredaran pada unggas atau ayam didukung oleh kerja jantung beserta dengan saluran-salurannya, baik pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena dapat kita lihat pada gambar di atas, dan pada pembuluh darah arteri dapat kita lihat pada gambar yang kedua tersebut. Pembuluh darah kapiler dan pembuluh darah nadi. Organ pertama dalam peredaran darah pada unggas yaitunya ada jantung. Jantung ayam mempunyai perbedaan dengan jantung-jantung ternak yang lainnya, yaitu mempunyai 4 ruang pada jantung, 2 ventrikel dan 2 atrium. Pembagian ruang tersebut untuk mengefektivitaskan kerja jantung, sehingga akan terjadi sirkulasi oksigen dan karbon dioksida dari kantung udara dengan tingkat metabolisme yang tinggi. Untuk tipe ayam ringan dewasa, misalnya ayam petelur seperti Wheat Leghorn, mempunyai denyut jantung 350 kali per menit. Ayam breed besar seperti Rhode Island Red mempunyai denyut jantung 250 kali per menit. Dan DOC mempunyai kisaran 300 sampai 560 kali per menit. Sementara ada pembuluh darah fungsi darah unggas, yaitunya fungsi darah untuk mengedarkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Darah ayam berisi sekitar 2,5 sampai 3,5 juta sel darah merah per milimeter kubik dan tergantung umur dan jenis kelaminnya. Selanjutnya ada limpa, yang mana limpa merupakan yang terpenting pada sistem sirkulasi darah karena organ ini terletak pada rongga perut yang berdekatan dengan empedal. Di dalam limpa, sel darah merah dan sel darah putih dibentuk oleh limpa yang bertindak sebagai penyimpanan sel darah merah. Itulah proses peredaran darah pada ternak ruminansia dan proses peredaran darah pada ternak unggas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.